Halo guys dan girl, balik lagi di One Punch Man video. Kali ini kita akan komitkan si SSR Plus rasa UR1 ini. SSR Plus rasa UR. Mantap ya. Kekurangan daripada si Aloy ini satu ya. Dia masih SSR Plus. Itu saja sih kekurangannya. Ya statnya kalah sama stat UR. Cuman nggak jomplang banget. Mengingat skill setnya juga terlalu overpower. Terus yang terkait dengan SSR Plus tadi, yaitu dia batu kuning masih. Misalnya kalian tidak hoki gacha si Aloy ini, berarti kalian akan kelebihannya batu kuning bukan batu merah. Itu juga yang harus kalian garis bawahi. Itu sih minusnya. Tapi secara karakter dia sangat bisa compete dengan UR sekalipun. Parah emang. Langsung saja kita ke skill set dulu ya. Ini bedanya antara normal dengan ultra. Kalau normal hanya untuk diri sendiri, sedangkan ultra ulti teman sero juga dapat special guard, sprout ya kalau kalian menyingkatnya. Damage-nya tentunya naik, terus penambahan dari special guard-nya juga naik scalingnya. Pasifnya shield rate. Nah, ini buat menggantikan tank top vegetarian, Kang Sayur. Basicnya 55%, bintang 5-nya 65, ungu 5 75 cuy. Mantap ya. Kang Sayur 70%. Kang Sayur 70%. SR coy, SR. Cuman sayangnya Kang Sayur hanya punya si red tok. Sedangkan si Aloy ini punya macem-macem. Tetap bagusan Aloy kemana-mana. Cuman kita kasih kredit buat si tank top vegetarian. Luar biasa. Belum lagi bulan ini kan dikasih keepsake-nya ya. Mantap tuh kalau misalnya kalian nggak ambil Aloy, ungu 5 kan si tank top vegetarian itu sangat recommended menurut gua. Roundnya juga nambah dari 3 menjadi 4, ungu 5 jadi 5 cuy. Tapi bintang 5 yang harus dikejar itu ya buat anjilnya ini jadi 3. Mantap. Sekarang awaken pasif, dia kasih specialized reflect mirip-mirip kayak yang ada di Glory Basama. Ori sama no. Akan mengurangi direct, dan extra damage. Serangan normal dan extra damage sebesar 40%. Terus penyerang juga akan menerima 40% dari original attack yang sebelum dikurangi. Itu kalau misalnya AOE serangan area, itu setiap target akan mantulin 40% coy. Ngeri emang ini. Tapi hanya direct dan extra. DOT tidak ya, DOT tidak. Injury damage juga tidak. Injury damage tidak dikurangi. 60%. Terus kalau awaken 2 ya 60%. Terus pantulannya juga 60% sebelum dikurangi. Awaken 2. Also allies akan dapat spesial berserk. Mirip-mirip kayak Geru Gensub ulti. Tapi kalau Geru Gensub kan 200% dari Geru Gensub attack ya. Mohon dikoreksi kalau salah. Gua agak lupa Geru Gensub kayaknya 200% attacknya si Geru. Kalau ini 50% dari Aloy HP. Pakai scaling HP si Aloy. Sama kayak Geru Gensub bisa trigger critical coy. Ini buff gearnya tentunya HP. Kalau ini yang kelas S, saran gue bonus damage rate. Bonus damage rate supaya pantulan si Aloy-nya mantap. Sayangnya ini hanya untuk diri dia sendiri. Temennya ya bonus damage rate sendiri kalau memang ternyata tank juga dan mau manfaatin special refleksnya si Aloy. Kalau bukan tank, saran gue ya jangan cari bonus damage rate satu tim juga. Soalnya kan tiap char punya target masing-masing ya. Kalau ternyata kebetulan tank, ya bolehlah cari bonus damage rate juga di char tersebut. Opsional tentunya HP. Ini untuk buff gear grapplernya yang sebelah kanan. Rekomendasi HP kali 3. Critical rate ini awaken 2, awaken 1 sekalipun tetap berguna untuk si Aloy. Karena Aloy itu ultimate-nya normal damage, bisa critical. Tentunya gua fans garis berat untuk si Drive Knight. Soalnya Drive Knight ke Fiery itu bedanya 2% damage output, tapi proteksinya ada reduce damage to all incoming attack ya. Incoming damage.
itu terlalu tinggi untuk ditukar 2% damage output itu menurut gua. Apalagi sekarang nih lagi battlenya Sprout. HP itu bisa 15 kali, 16 kali lebih tepatnya dengan HP yang aslinya. Itu ekstra penambahan protection itu jauh dibanding dengan cuma 2% attack damage output tadi. Sigil kesukaan kita bersama. Mantap ya, kecuali si Aloy, char-char lain ataupun DPS kalian pakai Indomitable kayaknya bagus sih. Pakai Indomitable yang ngurangin extra damage itu. Sekarang poinnya. Untuk PvP polos, berkeepsake. Kalau Awaken 2 lebih tinggi daripada berkeepsake. Ini kalian bacanya bagian biru ini. Kalau misalnya biru ini berarti hanya Awaken 2 tanpa keepsake. Itu bacanya dari sini ke sini naiknya tuh. Seperti itu ya. Dan dilihatnya value-nya sampai sini. Meluber-luber cuy. Berkeepsake saja itu udah cepet sih menurut gua. Apalagi di mid dan all server yang udah pastinya kemungkinan besar ada Drive Night. Mejeng dia polos saja itu sudah sangat mengganggu ya. Sudah sangat mengeri. Menurut gua ya. Ini balik lagi pendapat pribadi. Monggo kalau tidak setuju. Kalau full set lebih jauh lagi kemana-mana. Awaken 2 tok saja sudah meluber-luber, apalagi berkeepsake. PvE, ya PvE ini nih. PvE tidak sampai semeluber itu menurut gua. Berkeepsake oke lah ya nambah attack, tapi lebih ke Awaken 2 tetap balik lagi. Supaya bisa inflict damage sekalian, bukan hanya sebagai support tank. Support di sisi defensif. Tentunya kalau full set lebih lagi ya. Kalau PvB yang lawan bossing itu kayak kurang, walaupun tinggi itu scalingnya, tapi HP itu tetap balik lagi seperti kasusnya si Kabuto. Kabuto kan lumayan tinggi ya, tapi ya itu tadi. TTM juga tinggi, cuman TTM masih ada untung dia, masih bisa di tim injury lah ya. Soalnya kan dia ada curut, apalagi Awaken 2 nya si TTM itu masih bisa di tim injury setidaknya. Tapi tetap TTM dapat kesulitan apa bang kesulitannya? Scaling HP itu tidak dapat benefit yang attack buff itu. Setidaknya Shatter bisa ngebantu. Kalau kalian memang mau bossing pakai dia, itu pakainya fokusnya lebih ke Shatter. Shatter sama goyor-goyor core level 4. Itu pun tetap tidak rekomen menurut gua. Tapi kalau di Awaken 2 bisa lah Awaken 2. So-so lah ya, so-so. Cuman tetap balik lagi memang bukan char bossing dia. Tapi untuk seorang karakter yang bukan char bossing dengan value setinggi ini tetap tinggi sih, tetap oke sih menurut gua. Setidaknya apalagi kalau di server baru yang cuma char ini doang, ya oke lah ya, oke. Ini rekomendasinya kalau PvP unit only saja sudah oke. Terus PvE saran gua Awaken 2. Kalau PvB saran gua Awaken 2. Kalau berkeepsake ya oke, lebih oke lagi. Cuman target utama Awaken 2 di PvE dan PvP. Itu dia mengenai skill set, buff gear dan value-nya si Aloy, memang luar biasa. Balik lagi dia kekurangannya karena masih SSR plus. Dari segi stat, dari segi batu kalau misalnya sweat ekstranya ya. Untuk lawan Tatsu sendiri, Tatsu itu DOT, jadi tentunya tidak berkurang oleh special refleksnya. Tapi bahkan dengan hanya sepertiga attacknya si Tatsu yang normal damage, Tatsunya tetap bengep-bengep cuy. Tatsunya tetap bengep-bengep. Jadi ini ya saling counter lah ya, saling counter, lebih tepatnya compete. Kita cari kata keywordnya itu, kata kuncinya itu compete, tidak saling counter yang sampai ngebunuh satu sama lain. Counter itu seperti apa bang? Counter itu kayak Metal Knight versus Deep Seeking, itu baru counter. Soalnya Deep Seeking bener-bener mati ya, nggak bisa combo attack lagi. Nah itu baru counter. Counter yang contoh lagi itu si CE waktu ngelawan Force Field dulu. Ya bukan si Tatsu ini ya, Tatsu yang LSSR. Itu counter. Kayak gitu yang benar-benar mematikan, itu baru counter menurut gua.
buat si Sonic itu sendiri gimana dengan Aloy? Aloy dan Sonic itu berbeda. Aloy dan Sonic itu berbeda. Kalau sama-sama Awaken 1 bisa. Kalau sama-sama Awaken 1 bisa karena sama-sama utility unit. Bedanya si Aloy utility unit di defensive version, sedangkan si Sonic itu di speed version, speed side ya, speed effect. Ditambah si Sonic ada dua. Selain speed dia juga energi manipulator. Jadi kalau sama-sama Awaken 1 tentunya bagusan Sonic. Cuman kalau sudah Awaken 2, si Sonic tetap role-nya sama aja, Speedster dan energi manipulator. Sedangkan si Aloy role-nya nambah. Dari utility defensive version nambah plus sebagai carry, atau bisa dibilang hard carry malah. Utility defensive version plus hard carry kalau dia Awaken 2. Makanya kalau kalian mau memprioritaskan si Sonic ketimbang si Aloy, pastikan udah ada carry sendiri. Bisa mungkin si Tatsu, tapi Tatsu kayaknya kurang menurut gua. Dia butuh G4 polos untuk disebut carry. Misalnya kalian berencana mau menjadikan Tatsu carry kalian, gue saranin kalian komitmen untuk ambil si G4 setidaknya polos. Nah, kalau kalian sudah punya carry-nya itu, baru si Sonic bisa dipertimbangkan ketimbang ambil si Aloy ini. Tapi kalau kalian belum ada carry, Aloy A2 itu lebih bagus. Tapi kalau kalian ternyata berencana ambil si G4 ini juga carry, bolehlah kalian skip si Aloy. Intinya perbandingan si Aloy dengan Sonic tadi, kalian harus ada carry dulu. Soalnya si Aloy ini bisa menjadi carry, sedangkan Sonic tidak. Sonic itu prioritas ketiga ya. Prioritas pertama apa bang? Core. Prioritas kedua carry. Prioritas pertama tadi nggak harus bener-bener secara gamblang core beneran. Cara yang bisa menjadi core itu sendiri pun ya bisa lah memenuhi priority core kalian. Contohnya apa ya, si Aloy ataupun G4 itu sendiri, mereka berdua bisa ngasih special guard ke temen serow. Itu bisa dibilang half core lah ya, separuh core lah, soalnya cuma satu row kan. Kalau mereka ada berdua, dua row itu udah keisi special guardnya. Intinya kalian ada utility yang bikin seolah-olah seperti ada core. Ada core effect, itu sudah priority utama itu. Terus priority keduanya ya carry, antara si Aloy Awaken 2 atau si G4. G4 ini luar biasa, polos pun sudah bisa disebut carry menurut gua. G4 ini luar biasa cuy. Nah, kalau kalian sudah punya carry, baru si Sonic ini akan bersinar sekali. Memang luar biasa Sonic ini. Hati-hati jangan keblinger. Kalau kalian memang mau ambil Sonic terus ngambil carry-nya di masa depan pun ya oke lah. Setidaknya kalian sadar kalau kalian ambil si Sonic, kalian akan kalah ngelawan G4 ataupun ngelawan Aloy. Kasarnya seperti itu. Kalau hanya Sonic tok ya, setidaknya kalian sadar itu dan kalian memang berencana mau mengambil carry masa depan misalnya. Itu oke. Tapi nggak menepis kalau si Sonic ini priority ketiga utility unitnya. Sekarang untuk si bapak 3 ini, apakah bagus bang kalau pakai Aloy-nya full set? Kalau misalnya terpaksa iya, tapi kalau misalnya nggak terpaksa ya jangan diprioritaskan juga pakai mereka ini. Intinya mereka bertiga ini kalau masih ada slot kosong bisa banget diisi di line up full setnya Aloy. Kenapa? Karena mereka ini ultinya gratis cuy. AOE ultinya gratis. Itu akan bisa trigger berserk damage ke semua targetnya. Mantap ini, mereka ini mantap. Si flash sih the best. Flash kalau misalnya masih ada free slot. Masih ada free slot dan Aloy kalian full set, flash pasti membantu. Gak perlu full speed lagi, santai saja. Bila perlu crit build, bila perlu flashnya cuma mejeng saja. Kira-kira seperti itu ya. Mantap ini. Geru Genshin juga oke lah ya. Ya intinya mereka bertiga masukin di tim kalau misalnya ternyata masih kekurangan char, masih banyak free slot monggo. Terus untuk Suiryu sendiri gimana? Sama kasusnya kayaknya dengan si Tatsu.
Suiryu kan injury damage yang ngandalinya. Injury damage juga tidak berkurang oleh special reflect. Sama persis seperti keadaannya dengan si Tatsu yang pakai DOT damage. Masih ada normal damage-nya. Masih ada kemungkinan compete. Kata kunci tadi compete, tidak saling counter dengan si Aloy. Ini good news buat kalian yang mau ambil si Aloy ya. Terus terakhir sebelum kita tutup, line up seperti biasa. Cukup seperti ini saja ya. Kasih Sky King seger langsung. Kasih Sky King. Ini yang Giru Genshu. Sama, kasih Sky King saja. Dan ini yang full setnya. Ini yang full setnya ya. Mantap ya. Oke, itu dia video kali ini mengenai Aloy SSR Plus. SSR Plus rasa UR. SSR Plus rasa UR. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas untuk itu. Adios. Balik lagi yang sering dipertanyakan itu, apakah Aloy dengan Sonic ataukah G4 dengan Sonic? Seperti itu biasanya ya. Ya tentunya lebih bagus G4 dengan Sonic, tapi tidak jomplang jauh. Aloy dan G4 itu lebih kita bandingin di situnya aja. Soalnya Sonicnya itu kan utility ya. Sedangkan carry-nya Aloy dan G4. Aloy dan G4 itu sama-sama carry. Dan sayangnya Aloy SSR Plus. Itu sih kurangnya. Mengapa gue bilang G4 lebih bagus daripada si Aloy. Plus si G4 polos saja bisa. Sedangkan Aloy kalau mau jadi carry itu harus awaken 2. Aloy kalau mau jadi carry itu harus awaken 2. Alhasil ada potensi kalian akan nyetok batu kuning. Nah itu ya. Batu kuning masih itu sih minusnya. Kalau memang kalian bisa nunggu line up kalian ada kayak mungkin Deep Seeking ataupun Glory Bus, bolehlah ke G4. Tapi kalau kalian belum ada cara untuk nge-carry atau buat grinding, gue saranin tetap si Aloy duluan ya. Soalnya kan ada beda jarak itu. Beda jarak nanti akun kalian mandek. Intinya pertanyaan antara Aloy, Sonic, dan G4 itu wajar banget karena mereka itu top unit saat ini. Tapi si Sonicnya yang dikesampingkan. Soalnya Sonic itu utility unit. Jadi bandinginnya si Aloy dengan G4 saja. Gimana tuh? Apakah akun kalian bisa grinding? Kalau bisa ya monggo di skip si Aloy dan targetin si G4. Tapi kalau ternyata nggak bisa, ambil saja si Aloy buat bantu. Nanti di G4-nya mungkin ambil polos atau tidak sama sekali juga. Setidaknya kalian sudah punya carry duluan seperti itu ya. Adios.